Ini adalah line up terkuat dari RRQ untuk saat ini, yaitu Finn, Lemon, Sin, LG, R7 yang akan menghadapi EVOS Legends tentunya. Dan tentunya masih ada substitution, ada Whisking, Tuturu, dan coachnya James. Di pertandingan di hari pertama kemarin di babak playoff, Lemon hadir dengan min sitarnya, Oji. Ya, itu dia tuh. Nah, Nggak habis pikir awak, Bang. Anda habis pikir, adek dong. Nggak. Nggak tuh. Nah, hari ini kita nggak tahu nih, apalagi yang udah mereka pikirkan, apalagi yang udah mereka rencanakan, dan nanti sama-sama kita akan menjadi saksi bagaimana pertempuran antara RRQ Hoshi versus EVOS Legend di babak final upper bracket. Ya, ini akan adanya pertarungan Sin versus One Sin. Yap. Ini udah pasti. Ini bakal adu mekanik, adu mental ya kan. Dan tentunya juga kita bakal melihat R7 akan ketemu seorang Rek juga, Widih. supportnya juga. Ini luar biasa pertempuran yang benar-benar dinantikan. Siapa yang akan memegang title kemenangan di El Clasico di pertemuan yang ke-15. Dan statistiknya untuk saat ini, Wow. lihat 6,8 kill, 6.8 Boleh kamu. Tapi kalau gue sih terfokus sama Finn. Untuk poin asisnya, ini no remedial klub Ji. Iya. 8,2. Ini kalau nilai segini di kelas gua dulu ya, udah beasiswa ini mah. 8,2 ini tinggi banget. Bos. Tinggi, Bos. Tapi Lemon, statistik tertingginya masih dengan one-one karena hero pool yang luar biasa. Ini Lemon itu bukan orang. Pinter makro, pinter mikro, belajar. Min sitar tidak sampai 100 match sudah digunakan di dalam turnamen. Bayangkan, sepintar apa seorang Lemon, sehebat apa seorang Lemon. Alien memang bukan kaleng-kaleng, bukan orang. Mungkin nantinya Lemon akan diteliti apakah dia benar makhluk yang berasal dari bumi atau luar bumi ya. Iya. Mungkin nantinya akan ada penelitian seperti itu. Dan ini adalah statistik dari masing-masing player yang ada di RRQ Hoshi. Yes, bener banget. Tapi nih Pak Pulo, kita Apa udah itu? ngomongin RRQ, Yap. kita tidak bisa pungkiri perjalanan RRQ itu cukup sulit, pernah terkalahkan juga, dan kita ada sedikit video tentang perjalanan dari tim RRQ Hoshi. Langsung Pak Produser, check this out. Check this out. Oke, masih dengan Rek, Luminer, Wan, Bajan, dan juga Rexy yang menjadi terkuat kali ini. Lagi dan lagi tidak bisa dipungkiri, Bajan masih menjadi shining bright ya, starter line up yang cukup kuat untuk support dan tanker dari tim EVOS Legends. Benar sekali, ini anak kecil yang semakin hari semakin matang untuk segi pengambilan keputusannya. Luar biasa sekali Bajan, bahkan hingga beberapa kali pun dia harus berhasil dilumpuhkan oleh tim lawan. Setidaknya ada hasil atau hikmah di balik gugurnya dia gitu. Ya, tapi di sini Wan juga ngebuktiin kalau dia bukan hanya pemain Harit. Yap. Lihat permainan Link-nya, lihat permainan Karinya, lihat permainan Claude-nya. Wan bisa menggendong dengan carry-nya. Hyper carry benar-benar sangatlah penting untuk seorang Wan. Sedangkan itu Luminer dan juga Rexy, udah kita nggak usah ngomong lagi, angkat tangan support mereka Support luar system. biasa. Dan Rex, walaupun dibilang masih kuncup, belum mekar sebagai bunga offlaner, tapi Rex membuktikan kalau permainannya sebagai offlaner dan berhasil mendapatkan poin kedua tadi dengan cara Rex si pencuri itu bukan kaleng-kaleng. Itu luar biasa sekali hingga dia nggak kelihatan sama sekali di map dan menjadi sang pencuri nakal. Base-nya rubuh, habis sudah. Dan ini dia layar statistik kita, poin-poin yang udah berhasil didapatkan oleh masing-masing pemain yang ada di tim EVOS Legend. Bahkan Bajan kita lihat untuk asisnya melebihi dari Finn. Finn tadi mendapatkan 8,2. Tapi Bajan 8,5. Jangan lupa juga Luminer 8,6. Bayangkan ini Luminer kalau rapotnya diambil sama mak gua bangga banget. Itu Pasti. Ini pasti dibanding-bandingin tuh, lihat nah Luminer bagus poinnya, kamu gimana, belajar nggak di rumah gitu. sekolah yang benar. Sekolah yang benar. Kepala sambil digiling kali. Tapi ini membuktikan kalau misalnya EVOS walaupun bisa dibilang di posisi ketiga di regular season, Iya. tapi untuk saat ini mereka cukup kuat untuk di playoff, Pak Pulo. Yap, dan buat teman-teman semua, Yes. ini dia video tentang perjalanan bagaimana EVOS Legends sampai hari ini.
ke sini ya. Yang mil titik-titik susu coklat dan tidak pakai es. Oke, lah. selamat datang di El Clasico. Kita bakal memasuki game pertama, tapi sebelum itu kita bakal ke draft pick dulu. RRQ Hoshi mengamankan Cecilian dari seorang EVOS Legends. Benar sekali, RRQ sekarang menjadi first pick. Mereka akan memanfaatkan momen ini di mana Cecilian dan Selena berhasil udah di ban. Kali ini Natalia juga langsung dihilangkan. Hanya saja kemarin LG dengan Atlas nih Oji. Itu momen-momen bahagianya gila banget loh. Berhasil. Dan banyak sekali momen yang berhasil LG ciptakan hingga berhasil untuk mengantarkan RRQ menang juga. Yes, benar banget. Tapi untuk kali ini udah ada Natalia yang benar-benar permainannya kita bilang reaksi dari game pertama melawan Bigetron tadi benar-benar mendominasi sama sekali. Tidak ada mistake bisa dibilang. Malah dia yang berhasil menangkap Brand di tengah sebelum kemenangan mereka di game yang pertama. Iyap, dan Uranus tadi kita lihat aja udah di-ban oleh EVOS. Dan sekarang Grok langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Siapa lagi dua hero yang akan diambil oleh EVOS Legend Red? Kalau bisa dibilang Kari, kalau menurut aku pribadi untuk EVOS Legends tuh nggak terlalu terburu-buru untuk ambil Kari. Kenapa? Ingat, Sin hero poolnya nggak hanya itu. Sin bisa main Link, Sin bisa main Granger. Ya kan, Sin juga dulu hero assassin. Tapi kalau Cloud kali ini dengan Valir mungkin bisa menjadi salah satu yang worth it. Benar sekali. Bahkan di regular season beberapa kali Sin menggunakan Esmeralda, Ji. Dan itu juga overpower banget kalau udah Sin yang menggunakannya. Namun Hellcat kali ini masih shadow pick aja dari kubu RRQ Hoshi. Sementara dari R7 belum memilih siapapun. Masih banyak sekali hero yang terbuka. Masih banyak pilihan. Bahkan sekarang Parsia juga terbuka. Ingat, Carmilla jangan sampai lepas. Kalau Carmilla lepas ini berbahaya banget. R7 bisa menggunakan groknya. Digi Carmilla bakal bisa digunain oleh... Oh, tapi lihat Atlas kali ini. Bakal ada cok sleman maut dari seorang LJ. Iya, ini dia Parsia dan juga Atlas. Dua hero yang benar-benar gila sih kalau menurut gue. Ya, sebenarnya banget. Parsa di sini dari tim EVOS Legends sedang memikirkan apa yang harus diambil, tapi kalau bisa dibilang Digi masih terbuka dengan sangat bebas. Digi sangatlah bisa membantu pergerakan dari seorang Atlas ketika di Chokslap. Cuma dari EVOS Legends lebih ke arah shadow pick terhadap seorang Kufra Papulung. Iya, dan di sana Bajan sudah mulai tersenyum dan situ kita lihat aja shadow picknya dan udah langsung dipastikan kalau Kufra akan bermain di El Clasico di game yang pertama ini. Dan sekarang kita masuk lagi ke ban and pick. Yang selanjutnya. Oke. Melihat dari draft pick yang dimiliki RRQ Hoshi tidak mau untuk ngambil resiko ngelepas choke pada seorang Rek. Kita tahu Rek dengan 1500 plus match yang udah dimakai oleh cowoknya, ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup merugikan. Apalagi kita lihat ada seorang Parsa di backline, bakal bisa ditendang burungnya, bakal sakit banget tentunya damage dari seorang Chow RKT. Benar sekali, dan sekarang di EVOS Legends sendiri juga masih berpikir siapa lagi yang akan mereka ban, karena hero pool dari RRQ Hoshi itu sendiri sangat-sangat luas. Bahkan tadi udah mencapai, kalau kita bisa lihat sama-sama, udah mencapai 40 ke atas loh untuk hero pool selama regular season sampai dengan playoff yang sekarang nih, Ji. Coy, dan Link. Tidak hyper carry dari EVOS Legends. Ada Link, ada Cloud. Oke, sepertinya. Oke, mereka mempersempit pilihan mereka terhadap seorang Granger. Tapi kita masih melihat apakah ada Lancelot surprise attack dari seorang RRQ Hoshi atau Kari yang bakal diamankan. Dan Lemon, Min Sitar. Kenapa Min Sitar? Karena ketika ditancap ya kan, ini nggak bakal bisa kemana-mana dari seorang Linknya. Iya, karena udah ditarik masuk ke dalam King's Call. Udah ke-silent banget. Skillnya pada langsung off semua. Dan sekarang ada ada Paramis. Baiklah, Paramis kembali digunakan. Oke. Tandanya tadi kalau misalnya tadi pakai Minsitar mungkin itu kejadian. Cuma untuk kali ini dia bakal ngadu team fight. Tapi ngadu team fight mereka masih butuh satu buah offlaner ini. Berarti tandanya akan bermain dengan cukup normal dari EVOS Legends, mencoba permainan yang tidak hyper carry. Apakah efektif dengan dimana kita tahu seorang Sin menggunakan carry positioning yang cukup bagus tentunya Pak Bro. Dan Angela ternyata Oke. Angela is real bro, dan Angela udah
hadir sekarang. Sesuai dengan perbincangan mungkin beberapa hari yang lalu, Ji ya. Angela akan hadir atau tidak. Hadir. Dan sekarang belum ada Leomord, hadir. nanti lihat aja, tunggu aja Leomord hadir. Dan kali ini kita lihat REKTC Petani kembali lagi menggunakan Cloud-nya. Apakah ini senjata rahasia dari EVOS Legends? Karena bisa dibilang EVOS Legends sudah lama, sudah beberapa match belakangan ini tidak menggunakan Cloud sebagai hardcore-nya. Dan mereka punya dua. Mereka punya Assassin dan mereka juga punya Marksman. Yes, benar. Iya, dan buat teman-teman semua, ini dia El Clasico kita di game yang pertama. Jadi buat kalian semua langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emoticon tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa tancepin langsung jempolnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk support kita untuk seluruh tim yang bertanding di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia season yang kelima. Jangan lupa 200.000 like kita bakal melakukan challenge goyangannya terserah kalian dan dinding pak dinding, dan juga ketika 1 juta views kita bakal juga ngelakuin challenge. KB bakal bikin vlog sama pacar orang. Hornet bakal ngapain, Volum bakal ngapain, kita banyak hal yang bisa kita lakukan. So, are you ready guys? I'm ready. How about you, Oji? Oke, kita lihat kali ini bukan hanya pertarungan antar tim besar di Indonesia, El Clasico, EVOS versus RRQ, Sin versus Wan, dan juga James versus Six. Wow. Are you ready? Dan kita bakal sebentar lagi memasuki game pertama di match upper bracket final El Clasico. Masih ditemani oleh Ranger Mars dan juga Babulung. Kali ini RRQ Hoshi dengan Parsianya, lalu ada Grok, Kari, Faramis, dan juga Atlas. Sementara EVOS Legend dengan Kufra, Cloud, lalu ada Link, lalu ada Valir, dan juga Angela. Oke, kita lihat di sini. Rexy bakal coba untuk clearing minion di arah mid, tentunya di arah bottom lane. R7 akan menggunakan Grok yang sudah pasti. Luminer menggunakan Angela. Kalau Angelanya udah punya Ice Queen One, ini bakal berbahaya banget. Bahaya banget. Dan LJ bakal coba untuk ngamanin salah satu Little Wanderer-nya, dan juga Luminer udah lakuin clearing minion. Ini bagus banget. Mereka membagi levelnya ke seorang Luminer yang supaya dia biar cepat level 2 Pak Pulo. Iya benar sekali. Tapi di bagian tengah seperti Wan juga udah mencicil wave minion yang ada. Rek mencoba untuk mengambil satu Little Crab tapi digagalkan oleh Grok. Oke, tapi lihat perfect match mencoba untuk mendapatkan seorang Luminer. Kali ini tidak berhasil. Luminer masih bisa mundur. Ada papi di situ puppet stringnya. Perfect match, dan juga ini highlight Annihilate juga sangat-sangat mengganggu sekali dari hero Atlas. Dan LG berada di bagian tengah. Baiklah, masih bersembunyi di rerumputan. Sin udah ada di tengah dengan Karinya juga akan berhadapan dengan dua Oke, hero tapi kali ini lihat Sin terlalu offset. Sin bakal coba diambil, apakah first blood? Double blood didapatkan langsung oleh Luminer. Flame shotnya ada Luminer. Is comeback kali ini dengan ada stiker-stikernya. Dan Wan berhasil mendapatkan gold buff dengan retribution yang cukup baik. Sedangkan itu Rek berada di arah bottom lane, masih dengan farmingnya seorang diri. Iya benar sekali. Rek kali ini ditinggalkan seorang diri, sepertinya udah dikepung oleh dua player dari RRQ. Udah ada Parsia dan juga bakal Grok. digocek aja kali ini, masih bisa kabur. Dan Stefan dan juga Retek Lemon bakal menjadi pilihan. Dan oh my god, Lemon still survive. Satu Deviant Sword terakhir berhasil ditancapkan ke jantung seorang Lemon. Sedangkan itu Sin gak punya buff kali ini untuk beberapa detik ke depan. Sin gak punya buff di bagian atas juga. Lemonnya udah mulai langsung dipulangkan menuju lobby. Ini akan menjadi sedikit kerugian untuk RRQ Hoshi. Sementara di bagian lainnya, Oke, kita lihat ini Topik bakal coba blessing duet. Burungnya udah terbang tapi masih ditembak dan langsung saja pecah di atas kali ini. Rek berhasil mendapatkan 1 poin dan Rek kembali lagi dengan emblem supportnya. Oh my god, baru sadar kita ya. nah aduh, tapi dulu sempat gak efektif dengan emblem supportnya, tapi Wan kali ini ternyata masih hyper carry bro. Oh my god, dibanding Link. Oh my god, kita lihat Linknya di choke slam. Kali ini berada LJ, cukup berbahaya. Bajan harus mundur. Lemon juga mulai membakar kali ini, dan juga ada seorang Sin yang bakal coba rebutin Little Wanderer menggunakan retributionnya. Slow banget ada Angela, lalu ada Valir juga. Ini akan menjadi Kita lihat LJ harus mundur. Atlar udah dibuka kali ini, bakal mendapatkan Tyrant Angela langsung dengan flicker Bajan. What the play, dia gak peduli LJ atau bukan, tapi mereka masih mau lebih. Dan ini ternyata metanya hyper carry meta ke arah seorang
Ke arah link, Wan. ke arah link yang digunakan oleh Wan. Tapi setidaknya nanti mereka punya backupan damage lagi ke arah late game lewat Rek yang menggunakan Cloud. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar di luar dugaan ya. Drake menggunakan emblem support dari para pemain tim RRQ Hoshi bakal coba objektif gaming. Bajan is on position. Lemon sudah datang. Tapi lihat, Wan udah dimasuki oleh Papen Sing Hard Gun dan langsung ke arah seorang Sin. Masih punya survive. Finn harus mundur. Sin Oh my dituju. God. Ditancap tapi tidak terkena. Di sini masih ada LJ. Bakal down. coba di tag slam but no. Harus down karinya. Oh my God. Lemon Parsia juga down. RRQ benar-benar terkena surprise attack. 7-1, 3 hero down barusan lewat pertempuran yang sangat cepat. Di sini kita lihat Wan-nya begitu bebas untuk bisa masuk dan kabur lagi, hit and run. Itulah yang dilakukan Wan dari tadi. Yes, benar banget Pak Pulung. Sedangkan itu para pemain dari tim EVOS bakal coba untuk Yep. ke arah top lane. Dia udah punya apa tuh kita? Wan bakal ke arah Eris Battle sebentar lagi. Wan bakal pakai Thought Boots karena ini bukan masalah moving speed, tapi ternyata defensif terhadap seorang Wan dengan damage seorang Lemon dan juga Parsa. Iya, Berhasil mendapatkan benar sekali. turret pertama di arah top lane. Mereka mencoba untuk mengejar seorang RKT kali ini. LJ belum mulai Oh my God, Tyrant sudah Tyrant dikeluarkan, Raja. tapi bakal coba dipasang. Di sini diamankan Ada LJ-nya. Raja. Dua orang harus down. Sin nggak bisa kemana-mana kali ini. Tapi setidaknya Sin berhasil Ada mendapatkan Flash. satu. Tapi Wan benar-benar Flash, objektif Flash. gitu. Sin bakal ditujukan dan Sin udah pasti Parsia down. Finn, are you ready? Dan bakal Oh my coba God. kabur, masih survive dari seorang Finn. Hampir aja. Pinnya juga didapatkan dengan menggunakan burung panjang berwarna hijau Parsianya. Yes. Luar biasa menggila permainan dari EVOS. Bahkan tadi Tyrant Red yang dibuka oleh Bajan on point sekali dan dilanjutkan oleh rekan-rekannya. Benar banget, dan ini adalah pertemuan El Clasico ke-15 sepanjang sejarah turnamen resmi dari Munton, MPL, MSC, dan juga N1. Benar sekali Oji, dan ini kita lihat udah ada 320k viewer ini J. Oke, ingat 200.000 like. Jadi sekarang like saja, kita buktiin apakah fans RRQ dan juga fans EVOS benar-benar kompak untuk sampai 200.000 like. Dan Bajan sudah berada di garis depan. Wan udah stay by on position. Bakal coba Leader dapatkan Ice Boomer, Strike. tapi altar udah dibuka. Di Altar sini bakal dibuka. coba didapatkan. LG-nya Dibakar. ditumbangkan. Gak perlu apa yang terjadi. Oh my Finn udah God. berada di belakang. Dan Karinya. didapatkan. Karinya masih berubah jadi hantu. Seperti bayangan mantan. Harus mundur. Damage-nya juga sakit. Dan lihat Rek di atas. bebas. Si petani bukan lagi si pencuri saat ini. Rek bebas banget dari tadi melakukan inisiasi apapun. Dia seorang diri, bahkan dari tadi kita lihat baru sekali dia ikut war bersama dengan rekan-rekannya. Dan selebihnya dia selalu berada di dalam lane-nya sendiri. Turtle sekarang menjadi objektif dan akan mereka dapatkan tanpa ada gangguan sama sekali. Lihat di sini 13-2 permainan dari EVOS Legends out of the box dengan menggunakan cloud-nya, tapi posisinya Sin benar-benar out of farming. Dia Yap. nggak punya uang, nggak Benar punya sekali. gold sama sekali, dan berbahaya banget. Lihat Bajan Tyrant posisi, revenge. coba untuk dapat Wey, tidak masih berhasil, tapi mundur kembali. Bajan sabar banget. Mereka bakal coba invasi ke arah red buff kali ini. Apakah Red buff didapatkan? ya, Middle Ice Tapi Strike. Bajan dapat Ice Strike. Masih tidak Masih didapatkan oleh para didapatkan. pemain dari tim EVOS, dan nggak ada tim fight lanjutan. Dan bahkan red buff-nya harus diamankan oleh Parsia. Ini saking tertekannya keadaan dari RRQ sekarang. Yes. Gak bisa lebih mendekat lagi untuk Sin mendapatkan red buff yang ada. Dan sekarang kita lihat satu inner turret di bottom lane udah harus dirubuhkan lagi. Semakin kecil lagi area farming dari RRQ Hoshi. Ya, pada saat ini RRQ Hoshi sepertinya nggak bakal menyangka banget kalau misalnya EVOS Legend ketika menggunakan Cloud juga menggunakan Link-nya. Kenapa? Karena mereka mungkin terfokus ke arah seorang Cloud. Dan tapi kali ini RRQ Hoshi agak sedikit terpecah Wow. arah. Ketika dia mau chok slam seorang Cloud, tapi masih ada Link. Ketika dia chok slam Link, masih Ada ada Cloud. Tapi kalau misalnya dia chok slam Wan, Wan-nya bisa kabur. Apalagi ada Love Wave, ada lagi Hard Guard, dan juga Papi Papi Pum yang sangat-sangat membuat slow pergerakan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan sini kita lihat Reknya seorang diri masih bergerak bebas aja di bagian tengah. 4 hero berkumpul dari RRQ Hoshi. Melihat dari kejauhan, blue buff-nya harus diikhlaskan, harus direlakan seperti kenangan mantan yang udah harus kita lupakan ya. Ya, walaupun sulit untuk merelakan, mengikhlaskan bagi mereka yang sudah pergi, tapi kita lihat di sini Sin juga masih berusaha untuk mendapatkan pundi gold. Dengan retribution-nya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kemungkinan besar habis match ini Sin tidak akan menggunakan retribution kalau misalnya masih dengan meta seperti ini. Ya, Lemon harus menggunakan flame shoot-nya untuk mengusir mundur seorang Bajan, si anak kecil tangguh yang bisa dibilang walaupun sudah disakiti hatinya, dia menjadi lebih kuat dan Jadi lagi lebih kuat. lebih perkasa untuk saat Lebih ini. perkasa lagi. Oh my God, luar biasa. Tadi kita lihat juga udah ada satu golden staff di tubuh Cloud sekarang. Wow, attack speed-nya akan semakin gila lagi.
Tapi ini hati-hati. Lihat, RRQ Hoshi udah standby on Yap. position. Ketika Rek ditumbangkan, ini bakal menjadi salah satu tim fight yang diunggulkan oleh tim RRQ. Ternyata EVOS tidak akan membiarkan seperti itu. Lihat, Wan sudah berada di atas Benar. pagar, sudah pegangan sama tiang. Bakal coba standby di manakah Red buff-nya para hadir. permainan dari tim RRQ Hoshi. Ternyata Ih. red buff-nya bakal diamanin. Rek punya 2 buff, Wan punya 2 buff. Di sini keuntungan untuk tim EVOS Legends. Mereka akan sangat obesitas sekali untuk segi buff yang didapatkan. Tapi seperti Tyler Riven yang tadi berhasil untuk mendapatkan. Bahkan kali ini Parsianya juga down. Tempest of Blade gak mendapatkan siapapun. Tapi lihat Wan dengan Deviant Sword-nya. Oh my God. Cukup cepat tangan Nak Iwan nih dari Nak Iwan. Kalimantan Pontianak. Benar-benar cepat kali Nak. Nah tapi permainan ini tidak dipaksakan oleh EVOS untuk mendapatkan inhibitor. Mereka bakal standby on position. Bakal culik satu persatu lagi. Permainan dari RRQ Hoshi mungkin untuk game kali ini benar-benar hard game sekali. Karena mereka harus membawa game ini ke late game. Ya karena kita tahu scene-nya 141. Lihat network-nya 23.000 versus 34.000. 9.000. Jauh banget. Seperti ekonomi krisis dari tim RRQ Hoshi kali ini. Benar-benar sulit. Benar sekali, terjadi inflasi sepertinya di kubu RRQ Hoshi. 9.000 perbedaan gol sejauh ini dan bahkan sekarang udah 11.000 Ji. Yes. Wow, angka yang cukup besar dan bahkan 25 detik lagi Lord yang pertama akan hadir dan ini akan menjadi PR tambahan lagi untuk RRQ Hoshi. Oke, kita lihat itemnya. Sin udah punya Endless menuju ke arah Golden Staff. Sedangkan itu dari para pemain EVOS Legend. Wan udah hampir full item. Dia tinggal jual roamnya. Dan Rek juga bakal menuju ke Wind of Nature kah? Oke, kita bakal lihat. Lord Mungkin resurrecting ke arah Wind of soon. Nature atau Endless Mungkin. Battle aku nggak tahu ya. Tapi jarang orang menggunakan Wind of Nature di saat lagi menang seperti Oke, ini ya. di saat lagi menang. Tapi ingat, ini Rek support. Rek bakal ngebuka. Dia Yap. bakal buka Purify dan juga Wind of Nature. Dia nggak bakal kena CC. Dia Yap. nggak bakal kena damage. Sebelakang dari kena damage. Dan Wan bakal dengan Deviant Sword-nya Slebeo Langsung 2 lebel. Slebeo 2 lebel. Buset. Ada kelebihannya lagi tuh Bang, Slebeo 2 lebel. Nggak ada, Nggak ada, Bang. udah Slebeo cukup. 2 lebel aja. Itu bakal enak banget ngebersihin gitu. Jadi inisiatornya bisa ke arah Rek gitu. Lebih ke arah situ sih kalau misalnya yang aku pandangi saat ini. Oke, tapi dengan Wind of Nether juga masih ada magical damage yang tetap bisa masuk ke tubuh dari Rek itu sendiri ya. Benar banget. Jadi ini hati-hati untuk Finn dan juga Sin. Mungkin mereka berada di backline, tapi ingat ini REKT. Dia juga pasti udah mengkalkulasi kalau Yap. dia bakal loncat ke arah belakang. Kalau dia bikin Wind of Nature. Benar Kita bakal sekali. melihat apa yang terjadi yang dipick oleh seorang Rek. Kalau dia ke arah Endless, oke. Tandanya dia mau team fight. Dia bakal lebih ke arah secure. Lebih ke arah secure Yap. untuk melakukan damage per second. Ya, dia sambil mengumpulkan Constant juga damage. stack sampai dengan stack 10 dan siap untuk melakukan blazing duet 15 miliarnya ya. Kita Oke, lihat aja Athena sesaat Shield lagi. sudah dapatkan oleh RKT juga. Ini bakal membuat Oke. dia agak sedikit lebih standby. Sedangkan itu Bajan on position. Fireball. Bakal coba untuk mengarah ke arah belakang tapi tidak jadi. Bakal coba dicicil, lihat LG-nya Fireball bakal udah lagi. punyok banget. Wan bakal sudah berada Wan di atas ada. pagar. Bakal untuk dapetin Ini inhibitornya. bentar, tunggu. Bajan udah mulai masuk. Bajan down. Flame shot ke arah R7 tapi R7 masih bisa mundur. Masih sabar lagi permainan dari bos. Ini permainan yang sangat luar biasa. Mereka sekarang sangat menekan pergerakan dari RRQ Hoshi. Tapi mereka benar-benar bisa memainkan tempo yang ada. Bahkan satu flame shot tadi ditembakkan masih miss. Nggak mengenai siapapun. Bajan berani banget seorang diri di dalam. Dan mengurung seluruh player dari RRQ Hoshi. Ada Peter Ice Strike yang dikeluarkan. Tapi harus langsung dihilangkan juga. Karena nggak bisa berlama-lama lagi. Ada Wan yang langsung melihat pergerakan mereka semua. Tapi sedangkan itu para pemain dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk dapetin inhibitor dari Aramid. Lihat Rek yang bakal coba blazing duet. Dan lihat seperti yang udah aku duga. Wind of Nature dan juga Purify-nya dibuka. Itu bakal menjadi momentum untuk Wan-nya. Wan-nya bakal selebel. 2 lebel. Karena Queen satu kali coba. Double kill. Dan menuju ke triple kill. Wan-nya masih bisa kabur. Bajan bakal Bajan direlakan. But is okay. Oh No my god, problem. masih bisa selamat bahkan Bajannya. Bajan, anak kecil tangguh kuat memang. Yes, kita Bajan. sudah menyentuh 700.000 viewers, tapi kali ini Rex sudah dimasuki hardcut. Bakal coba ngelawan Rex akan seorang masuk. Lemon. Kali ini Lemon Ini bakal ada ada blazing blazing duet. Kalah si 15 miliar, tapi Wan Bajan. dan cadangan tiba-tiba Tempest of Blade. double kill. Hilang 3 player dari RRQ. Oh my god, RRQ benar-benar ditekan 22 sekarang dan base-nya terbuka lebar tapi masih ada Feeder Ice Drake dan di Smackdown ternyata Chokeslam. dan juga Angela di Smackdown di Chokeslam terbanting, terhantam menuju bumi. Lihat top slam dari seorang LJ.
akhirnya memberhentikan pergerakan dari seorang RKT Baris. Oke, mereka berhasil mendapatkan 2 orang. Ini beneran sangat menguntungkan sekali untuk tim EVOS Legends. Ini benar-benar membuat RRQ Hoshi terkaget dan terheran-heran, terkejut-kejut. Dan lihat, seperti yang udah aku bilang, blazing duetnya. Dia bakal langsung ke dalam, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan Wan datang 1 kali slebeo, 2 kali slebeo, berhasil mendapatkan poin. Dan Wan masih bisa kabur dengan Deviant Sword-nya. Iya, dan luar biasa lagi, Lemon selalu bisa bertahan di dalam Cult Altar yang udah dia ciptakan sendiri gitu loh. Kalkulasi yang luar biasa yang digunakan oleh Lemon, tapi di sini kita lihat momen di mana ada bantingan $1 juta yang berhasil mendapatkan 2 player dari EVOS Legends. Tapi ingat, kita sudah menyentuh 352.000 penonton di YouTube, tapi cuma 116 like. Fans EVOS dan juga fans RRQ, are you kidding? Jangan bercanda, tapi kita lihat kali ini bakal coba dipasangkan untuk mendapatkan 1 pin, bakal didapatkan. Masih ada Wan, benar-benar komplit. Apapun yang terjadi, Wan masih ada Lubiter. Menyelamatkan dari seorang Sir. Damage-nya tidak terlalu sakit, tapi RKT lihat mengarah ke arah belakang. 5 kali sudah blazing duet, 15 triple kill. Looking for media. This is real. Dan media, are you seven? One, seven. Almost is never enough. Hampir mendapatkan seven, tapi diambil oleh seorang RKT. Red menjadi sang pencuri kecil nakal yang mengambil Savage dari Wan. Sekarang satu rekan timnya. Base-nya terbuka lebar dan sepertinya ini dia kemenangan pertama di game pertama untuk EVOS